Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayah bunda, keluarga besar Insan Teladan, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang peran orang tua dalam membangun budaya keluarga yang kuat. Peran orang tua dalam membangun budaya keluarga yang kuat. Ayah bunda, Anda adalah pilar atau tiang utama yang diperlukan anak-anak Anda agar mereka menjadi manusia yang sukses di masa dewasa mereka. Usaha Anda lah tidak yang lain yang akan menjadikan anak-anak Anda menjadi manusia yang sukses di masa dewasanya. Anda tunaikan kewajiban Anda untuk menjadikan anak-anak Anda, untuk mendidik anak-anak Anda. Mendidik mereka berarti membawa mereka ke arah kedewasaan. Kedewasaan dalam berpikir, kedewasaan dalam bersikap, kedewasaan dalam bertindak, kedewasaan dalam berperilaku dengan cara yang baik dan benar. Dalam menghadapi setiap masalah kehidupan, anak-anak Anda akan menjadi orang yang sukses. Anda tidak mendidik mereka dengan baik dan benar. Anda biarkan mereka bertumbuh dan berkembang dalam lingkungan tanpa kendali, tanpa pengarahan, tanpa bimbingan. Anda harus bersiap-siap menghadapi anak-anak Anda menjadi orang dewasa yang bermasalah. Bermasalah bagi dirinya, bermasalah bagi masyarakatnya, dan bermasalah besar bagi kehidupan Anda di saat Anda menjadi tua di kemudian hari. Ayah bunda, sebab itu tidak ada pilihan. Saat anak Anda masih kecil saat inilah Anda harus membentuk masa depannya. Menjadikan mereka manusia-manusia berkarakter positif dan berakhlak mulia. Rumah Anda lah, wahai bunda, tempat penggodokan anak-anak Anda untuk menjadi manusia unggul, manusia yang sukses dalam hidupnya, manusia yang bermanfaat bagi keluarga dan masyarakatnya. Anak-anak yang akan menjadi qurratu ayun, cahaya mata Anda. Anak-anak yang akan membuat Anda bangga dan bahagia menjadi orang tuanya. Ayah bunda, ketahuilah, Allah dan Rasulullah Muhammad SAW memberitahu kita ada kewajiban besar yang diberikan Allah kepada Anda bersamaan dengan nikmat karunia berupa anak-anak itu. Kewajiban besar. Konsekuensinya juga besar dan berat, tapi reward yang menjadi ganjaran yang disediakan Allah untuk Anda juga besar dan luar biasa. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, pelihara dirimu, wa ahlikum, dan pelihara pula keluargamu, naro, jangan sampai tergelincir menjadi penghuni neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, di mana bahan bakar dari neraka itu adalah manusia durhaka dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghilazun, di sana ada malaikat-malaikat yang kasar, syidadun, keras, la ya'sunallaha ma'amarahum, yang tidak pernah mendurhakai Allah terhadap perintah yang diberikan kepada mereka, perintah untuk menyiksa para penghuni neraka itu. Ayah bunda, coba Anda perhatikan, Anda tidak hanya berkewajiban menyelamatkan hidup Anda saja dari neraka, tetapi juga berkewajiban menyelamatkan keluarga Anda. Siapa keluarga Anda itu? Ya, istri Anda, anak-anak Anda, dan juga orang-orang yang berada di dalam cungkup atap rumah Anda. Anda berkewajiban menyelamatkan mereka dari api neraka. Bagaimana caranya? Caranya dengan memastikan mereka menjadi hamba Allah yang sesuai dengan tujuan penciptaannya oleh Allah. Apa tujuan penciptaannya oleh Allah? Allah katakan di dalam kitabullah Al-Quranul Karim, wa ma khalaqtul jinnah wal ins illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk satu tugas, agar mereka beribadah kepadaku, agar mereka menyembahku, agar menjadi hamba-hambaku. Menjadikan anak-anak menjadi hamba Allah yang beriman kepada Allah, taat dan patuh kepada Allah adalah kewajiban Anda, wahai ayah bunda. Dan hal itu dipertegas oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an wa kullukum mas'ulun
والرجل راع على أهله وهو مسؤول والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول. Allah Rasulullah katakan kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun, dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian pimpin. Rasulullah kemudian menjabarkan lebih detail lagi. Warrajulu ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ulun, seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin itu. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun, seorang perempuan juga adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin itu. Diingatkan lagi oleh Rasul, ditegaskan lagi oleh Rasulullah di akhir ayat itu, ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Ingat kalian, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian pimpin itu. Ayah bunda, itulah tugas kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita. Itulah tugas ayah bunda terhadap anak-anak Anda. Anda tidak punya pilihan. Satu-satunya pilihan Anda adalah berusaha menjadikan mereka, menjadikan anak-anak Anda itu manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Diterima dan diakui oleh Allah sebagai hambanya, dan diterima serta diakui oleh masyarakat sebagai anggota masyarakat yang baik dan bermanfaat. Itulah satu-satunya pilihan kita, dan kalau gagal kita akan tercampak menjadi penghuni neraka. Ayah bunda, membangun karakter yang kuat, akhlak yang mulia bagi anak-anak kita harus kita mulai dari diri kita sendiri. Kita hanya mungkin mengajarkan nilai-nilai karakter, nilai-nilai akhlak mulia, prinsip-prinsip kehidupan yang unggul hanya kalau kita sendiri hidup dengan nilai-nilai dan prinsip kehidupan yang mulia dan unggul itu. Kita tidak akan mungkin berhasil menyuruh anak-anak kita untuk disiplin bangun pagi sebelum azan subuh kalau kita sendiri tidak bangun sebelum azan subuh. Kita tidak mungkin menyuruh anak-anak kita untuk disiplin membaca Al-Quran kalau kita sendiri tidak disiplin membaca Al-Quran. Kita tidak mungkin menyuruh anak-anak kita untuk tidak merokok kalau kita sendiri seorang perokok. Dan begitulah seterusnya. Dan begitulah undang-undang kehidupan di dunia ini. Anda hanya akan mungkin berhasil menanamkan nilai-nilai kehidupan yang unggul dan mulia ke dalam kepribadian anak-anak Anda kalau nilai-nilai kehidupan yang unggul dan mulia itu adalah milik Anda yang hidup di dalam karakter dan kepribadian Anda. Ayah bunda, kita sudah katakan sebelumnya, untuk menjadi orang tua yang unggul, Anda harus menjadi pembelajar yang tangguh. Sebab itu ayah bunda, belajar dan temukan serta ambil nilai-nilai akhlak yang mulia dan jadikan dia menjadi milik Anda. Cari, temukan dan ambil nilai-nilai karakter kehidupan yang unggul dan jadikan dia milik Anda. Kemudian Anda kenalkan nilai-nilai unggul dan mulia itu kepada anak-anak Anda. Anda jadikan nilai-nilai unggul dan mulia itu menjadi akhlak dan karakter keluarga Anda. Kalau itu Anda lakukan dengan baik dan benar, konsisten dan disiplin, insya Allah anak-anak Anda juga akan berkembang menjadi pribadi yang berakhlak mulia, berkarakter unggul, dan akan memenangkan pertarungan demi pertarungan yang harus dihadapi dalam kehidupan di dunia ini. Untuk menjadi orang yang sukses. Sukses sebagai hamba Allah. Sukses sebagai anggota masyarakat yang baik, sukses dalam karir dan bisnisnya, sukses dalam membangun dan membina keluarganya, sukses menjadi anak yang dapat Anda banggakan. Ayah bunda, peran Anda sangat penting untuk membentuk generasi umat Islam yang kuat. Peran Anda sangat penting untuk membentuk generasi Islam yang hebat. Peran Anda sangat penting untuk membentuk generasi Indonesia yang hebat. Peran Anda sangat penting untuk agama dan bangsa kita. Mari kita tunaikan kewajiban berat dan mulia ini dengan sebaik-baiknya. Bersama sekolah Insan Teladan, insya Allah kita bisa. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.